mungkin suaranya habis. kita harus kasih ini, kalau misalnya kita bilang hai, mereka jawabnya halo. Kalau kita bilang halo, mereka jawabnya hai. Hai. 1, 2, 3, welcome delegates of Before 30 Kids Camp. Selamat datang buat teman-teman dan juga buat orang tua juga datang loh Buni. Wah, keren banget ya. Kita bisa ibadah bareng-bareng buat papa mama. Papa mama, halo. Papa mama mana suaranya? Bisa lambaikan tangan Papa Mama. Papa Mama boleh lambaikan tangan. Seneng banget lihat Papa Mama juga bisa ada di sini bareng-bareng sama kita. Bener banget. Mau tanya-tanya nih. Tadi basarnya belanja apa aja sih? Coba mau lihat. Apa? Bosen? Oh, bosen. Ada wafer. Wafer. Apa lagi? Makanan. Ada apa mainan. itu? Mainan. Oh, itu ada apa itu? Light stick. Keren. Oke, buat teman-teman juga ada sedikit pemberitahuan ya. Kalau misalnya kalian beli makanan, belanja makanan tadi ya Buni ya. Iya. Itu jangan lupa untuk tidak dikonsumsi di sini. Jadi kalian boleh bawa pulang. Iya, jadi jangan dimakan di sini ya. Jangan dimakan di sini ya. Mungkin sermon lapar, tahan sebentar. Tahan ya, tahan. Oke, gimana? Kemarin siapa yang ikut Before 30 Kids Camp? Buat yang belum bisa ikut, kita berdoa tahun depan kita ada lagi. Tahun depan ya Kak Popo ya. Pasti ya Kak Popo. Iya. Kak Popo sudah gini. Oke, tenang aja ya. Kalau yang belum ikutan, makanya buruan daftar sebelum slotnya kehabisan. Gimana? Kan belum dibuka slotnya. Iya, tahun depan maksudnya. Iya. Before 30 Kids Camp, gimana? Aku mau denger sih, gimana? Kalau- Before 30 Kids Camp seru? Capek, gimana? Seru? Seru. Oke deh, by the way nih, kita bawa apa sih ini? Kita bawa apa ini? Ini buku. Ada yang tahu ini apa? Oh iya, buku benar. Benar, Ini buku buku. Before 30 Kids. Yes. Ini tuh buat tuntunan, buat orang tua juga menuntun anak-anak dalam pertumbuhan rohani, dalam pertumbuhan saat teduh juga. Karena di sini tuh ada Bible study, ada cerita Alkitabnya juga. Terus ada apa lagi? Terus di sini pokoknya kalian itu ada challenge juga. Benar. Lalu di sini ada activity juga. Benar. Jadi pasti kalian nggak akan bosen saat teduh dengan ini dan kalian Iya. akan pasti lebih dekat lagi dengan Tuhan dong. Kita ada dua version, ada yang bahasa Indonesia. Dan juga ada in English version, of Oke. course ya. English. Ini ada English juga ya. Ya. Kalian bisa dapetin ini di mana Buni? Pustaka Raja Wali. Di Pustaka Raja Wali lantai 2. Atau kalian boleh turun satu di sini, lalu nanti putar balik kiri, belok kanan, langsung ke kasirnya. Kak, saya mau buku Before 30 Kids Camp. Oh nggak pakai camp, Before 30 Kids. Bukan camp. Mama masih ke bawah, masih ke bawah Oke. suasananya. Ya, jangan lupa ya buat papa mama juga kalau misalnya masih bingung, kok anakku saat teduh masih bingung ya mau bahas apa ya? Iya. Tenang aja, Ini akan ada buku Before 30 membantu. Kids. That's right. Oke, sekarang kita nggak lupa dengan shot kita dong yang Siapa yang waktu masih ingat camp. shoutnya? Oke. Kita Oke. mau ajarin teman-teman yang nggak Mau bisa ajarin ikut. juga yang buat teman-teman. Ya. Boleh bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Stand up. Cara gini, kalau misalnya Buni dan Yoel Iya. bilang Before 30 Kids Camp, jawabannya we are history maker. Oke, Gitu ya. diajarin dulu ke kiri kanannya. Siapa yang belum tahu? Ayo, siapa yang belum tahu? Diajarin kiri kanannya. Papa mama juga diajarin, papa Papa mama. mama juga Papa mama diajarin. ajarin teman-teman. Ajarin guys, ajarin. Papa mama gini ya tangannya ya. Oke, coba. Ayo kita coba Buni. Ayo, kita coba 2 kali Ini ya. percobaan 2 kali. Oke. Enggak, langsung aja deh, Langsung aja. ya. Langsung ya, siap-siap ya. Are you ready? Are you ready? Yeah. Are you ready? Yes! Oke, kita coba yang pertama ya. Before 30 Kids Camp. We are history maker. Sekarang Oke. terakhir ya, berikan suara yang terbaik. Dan Teriak.
berikan lompatan. Boleh, teriak sekencang mungkin boleh. Loncatnya setinggi mungkin juga boleh. Siap Oke, ya? are you ready? Before 30 kids come. We are History Maker. Wih, tepuk tangan buat kalian semua. Wow. Oke, kalian boleh dipersilakan untuk duduk dulu. Oke. Gak sabar ini kita untuk mulai. Udah gak sabar, tapi sebelum itu tunggu dulu. Kita mau doa dulu nih Bu Oke. nih. Oke, kita mau ajak teman prayer kids kita untuk pimpin kita dalam doa. Oke teman-teman boleh disiapkan hatinya. Oke boleh bilang sama kiri kanan. Kita mau doa Kreseknya dulu bisa ya. ditaruh di tas dulu. Kreseknya boleh ditaruh dulu. Oke. Teman-teman, mari sekarang kita memulai voltage hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai voltage hari ini ya Tuhan. Berikan kami fokus ya Tuhan. Mulai dari memuji, menyembah-Mu, dan hingga firman hari ini Tuhan. Berikan kami fokus agar kami dapat dengan berapi-api memuji, menyembah-Mu, dan kemudian duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara Tuhan, sekarang kami mau memulai voltage hari ini. Kami serahkan seluruh voltage hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Let's go Volunteers! Kita puji Tuhan bersama-sama. Come on, maju, maju. Come on. Siapa bisa tepuk tangan bersama-sama? Are you ready? Berikan suara yang terbaik buat Tuhan. 1, 2, 3. Mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu.
set us apart, no longer us. You are in us, Jesus. Come and use us. Shake our world, we will run with you. Oh, holy fire, light up your holy desire. Give us faith, so the world will see. Volunteers, lift your hands up. Us, living in us, holy and true. Shake our world. We are for you. Ooh. Hey, we are for you, Jesus. Everybody jump. 1, 2, 3, let's jump. Hey, ah, hey, ah. Sing. Set us apart, no longer us, but Christ in us. No more ashamed, come and use us. Shake our world, we will run with you. Oh, holy fire, out of your holy desire. Give us faith, so the world. Are you ready? 1, 2, 3, let's sing. Living in love, holy and true. Shake our
kembali ke tempat duduknya. Haleluya. Kami memuji-Mu Bapa dengan segenap hati kami. Let's sing it together. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari bangkit berdiri dan nyanyikan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
kalian belum bisa fokus, tutup mata. Dia Tuhan yang besar, amin. Let's sing this song together one more time. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God, to thee. How great thou art. 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 Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami. As we promise you before, every Saturday 1 p.m. Setiap Sabtu jam 1 siang, kami akan memberikan pujian penyembahan yang terbaik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau memuji menyembah Tuhan karena kami mencintai Tuhan. Mari semua jemaat yang mencintai Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you tim Praise and Worship. Silakan duduk semuanya. Hari ini Kak Papa bawa oleh-oleh video dari Our Before 30 Kids Camp kemarin. Ya, karena kan Papa Mama nggak ada di sana. Jadi Papa Mama mungkin belum tahu gitu ya ada apa di sana. Papa Mama, thank you so much. Kemarin sudah berdoa buat kami yang berangkat ke Bukit Doa. Hadirat Tuhan begitu manis di setiap sesi. Bayangkan anak-anak ini mengikuti ibadah, memuji, menyembah, mendengar firman, meresponi altar call selama 6 sesi. Isn't that amazing? Ya, kalian dengar firman dengan sungguh-sungguh. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kakak-kakak mentornya. Kakak-kakak panitia. Saya ketemu beberapa anak masih muda. Lagi ngobrol gitu tiba-tiba langsung begini. Tunggu, anakku cariin aku. Papa Mama waktu itu digantiin sebentar ya. Kakak-kakak mentornya bilang, anakku cariin aku. Padahal masih SMA sudah punya anak banyak. Kakak-kakak bilang begitu. Kasih tepuk tangan buat kakak-kakak mentor kalian dong. Dan yang terakhir, anak-anaknya gak kalah luar biasanya. Yang masih semangat katakan ya. Kakak tuh udah deg-degan loh mau closing gini. Kakak kira kalian sudah tidur 2 hari gak bangun. Ya, ternyata hari ini kalian semangat sekali. Kasih tepuk tangan buat kalian semuanya. Kita saksikan video yang satu ini ya. Kalianlah jantungnya kebangunan rohani ini. Kalian tidak boleh mati, kalian tidak boleh sakit, kalian tidak boleh rusak. Karena kalau kalian rusak, visi GMS ini akan mati. Mau jadi pemimpin itu bukan karena hebat. Ada harga yang kamu masih bayar.
Kamu harus mau sepakat dan tidak bantah-bantahan. Tidak alasan dan tidak tunda-tunda. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang kedua, kami katakan, aku butuh Tuhan. Yang terakhir, kalau mau jadi pemimpin, aku mau komitmen. Jika kalian mau dipakai Tuhan, adopsilah visi Tuhan di hatimu. Visi Tuhan harus disimpan di hatimu. Latih diri untuk melayani. Karena yang namanya revivalist itu ndak akan cuek. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Kakak sangat terharu. Tadi waktu kita nyembah bareng-bareng, kakak bisa ngerasain hati Tuhan buat kalian peserta Before 30 Kids Camp. Tahu nggak hati Tuhan itu apa? Tuhan kangen sama kalian. Tuhan itu kangen. Waktu kalian tuh nyembah Tuhan sepanjang hari, nggak mikirin apa-apa. Nggak apa-apa. Setiap kali kalian datang ibadah, kalian sedang datang kepada Tuhan. Waktu kalian doa bareng papa mama, kalian sedang datang dengan Tuhan, kepada Tuhan. Amin. Ya, pastikan. Ayo semuanya angkat tangan dulu sama-sama seperti ini. Dengar. Jangan menghilang dari hadirat Tuhan, oke? Pastikan kalian ada di hadirat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kalian. Lewat pujian penyembahan, lewat doa, lewat kalian baca Alkitab. Make sure Tuhan gak kehilangan kalian di hadiratnya. Oke? Ya, mau? Hari ini kakak juga sangat bangga kita bikin acara seperti ini. Itu bukan cuma untuk ngisi liburan loh. Oh, kalau gitu sudah gak ada acara seru lagi ya. Masih tahun depan baru ada lagi. Ini bukan cuma sekadar one day atau 3 days event. Ini bukan cuma event yang setahun sekali. Tahukah kalian? Event ini adalah bagian dari sebuah perjalanan. Di mana kalian diajak kenal Tuhan. Nah, sepulang dari event ini apa? Apakah hanya karena ada Before 30 Kids Camp lalu kalian deket sama Tuhan, kalian dipakai Tuhan? Enggak, justru ketika kalian kembali pulang ke rumah, ke keluarga, kembali ke sekolah. Oh no, besok Monday, tomorrow Monday, the next Monday sudah kembali ke sekolah. Itu kesempatan kalian dipakai oleh Tuhan. Ada beberapa teman-teman kalian yang sudah lebih dulu ada di depan kalian dalam hal pemakaian Tuhan. Kalau kalian lihat teman-teman yang di sebelah sini, ada mereka yang pakai baju putih-putih. They are not perfect. Kalian lihat, loh itu kan teman sekolahku. Dia juga masih suka kadang mungkin marah atau tengkar. Hey, mereka sama seperti kalian. Tapi mereka lebih dulu bilang sama Tuhan begini, pakai aku Tuhan. Jadi setelah digembalakan dalam kelompok sel yang namanya CG Kids, mereka jadi sponsor. Masih ingat ya yang kakak ceritakan ada yang namanya sponsor. Setelah jadi sponsor jadi apa? CGL. Beberapa dari teman-teman kalian sudah beberapa tahun jadi sponsor. Hari ini mereka ada yang jadi CGL. Coba Kak Popo tanya, yang hari ini mau didoakan jadi sponsor yang mana? Angkat tangan tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan buat mereka. Ya, lalu yang didoakan jadi CGL hari ini mana? Oke, kelas 6, kelas 7 sudah jadi CGL ya. Ada yang kelas 8. Kita mau doakan mereka ya. Mau? Doakan sambil berharap nanti one day aku juga dipakai Tuhan seperti mereka. Kalian boleh tetap duduk, arahkan tangan kepada teman-teman. Oh ini wajahnya ya. Wow, saya sangat terharu loh. Coba ingat Bapak Ibu, waktu seusia mereka kita ngapain aja. Sekarang mereka sudah belajar melayani. Sponsor itu apa? Sponsor itu memimpin 3 atau 4 atau 5 temennya. Bantu CGL-nya, ngingetin temennya ikut CG, ngingetin temennya ibadah. Bantu pelayanan, kadang jadi WL, kadang firman sharing juga, kadang mimpin game. Ya, saya terharu sekali dengan mereka. Yang sponsor dan CGL boleh berdiri. Ya,
berdiri di tempatmu, papa mama di sebelahnya, saya pinjem tangan Anda ya. Kan saya nggak mungkin tumpang tangan satu-satu. Papa mama, anak Anda bisa melayani Tuhan karena dukungan Anda. Nanti jangan sekali-sekali bilang begini ya sama mereka, kamu sudah sponsor, kok masih nakal? Jangan. Karena itu adalah perjalanan, biarkan mereka melayani bersama dengan segala kelemahannya. Ya, diingatkan aja, ayo lebih rajin, kamu sudah ada yang tiru loh adik-adikmu dan lain-lain. Kalian semuanya arahkan tangan ke sebelah sini yuk. Kita doakan mereka ya. Syakana barana patakana para patakana bayara baka. Tuhan, menjadi sponsor, menjadi CGL bukanlah sebuah jabatan manusia. Tapi sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami ini Tuhan. Mungkin kami sebagai orang tua sempat ragu dalam hati. Bisakah anak-anak kami ini memimpin? Tapi bersama dengan Tuhan, kami mau mempercayai mereka sama seperti gereja mempercayai mereka. Sama seperti Tuhan mempercayai mereka. Saat kami menumpangkan tangan atas setiap mereka. Kami katakan firman dan Roh Kudus akan menolong mereka melayani. Mampukan ya Tuhan. Berikan kepada mereka hati seorang gembala sejak kecil. Mereka tidak akan menjadi egois dan memikirkan diri sendiri. Mereka akan punya compassion heart. Mereka akan punya hati belas kasihan. Mereka akan punya caring heart. Mereka akan peduli dengan teman-temannya. Mereka tidak akan cuek, mereka tidak akan selfish. Urapan-Mu turun atas setiap mereka ya Bapak. Sponsor CGL, urapan-Mu turun atas setiap mereka ya Tuhan. Ketika mereka kembali ke CG mereka, kadang ada anak-anak yang mungkin gak mau dengarkan mereka karena mereka muda. Kuatkan hati mereka ya Bapak. They will lead, mereka akan memimpin dengan kasih di dalam nama Yesus. Papa Mama, pinjam tangannya, letakkan tangan atas kepala mereka. Pengurapan Tuhan turun atasmu. Receive the fresh new anointing. Your family and your church support you and always be there for you. In Jesus' mighty name, receive. Receive. Bukan dengan kuat dan gagahmu kata Tuhan, tapi karena Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntunmu, memimpinmu, menolongmu menjadi pemimpin yang berkenan di hatinya. Terimalah pengurapan yang baru. Kami berdoa, kami sebentar mau dengar firman. Urapi hati kami, supaya firman yang kami dengar tidak jatuh di pinggir jalan dan diambil oleh kegelapan. Tapi firman yang kami baca dan kami dengar jatuh di hati yang subur. Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Boleh sama-sama kita bilang congratulations ya. 1, 2, 3, congratulations. God bless you. Silakan duduk semuanya. Mari kita buka Alkitab. Hari ini temanya House of Bread, rumah. Jadi seminggu ini Bapak Ibu, Papa Mama, anak-anak sedang belajar apa saja yang ada di rumah, ada di gereja, rumah Tuhan. Minggu pertama kita belajar apa? House of Worship, rumah untuk menyembah. Kemudian yang kedua minggu lalu, House of Prayer, rumah untuk berdoa. Dan hari ini rumah untuk mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar, bisa dibaca sendiri di rumah, benar ya? Tapi waktu datang ke rumah Tuhan, di gereja juga ada firman Tuhan yang diberitakan. Ada firman Tuhan yang kita baca bukan sendiri-sendiri, tapi kita baca bersama-sama. Maka firman Tuhan itu akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini Kak Popo ada 3 poin, kalian boleh catat. Yang pertama, firman Tuhan menjaga hidup kita bersih, bahagia,
dan bijaksana. Kita baca sama-sama poin yang pertama. 1, 2, 3. Firman Tuhan menjaga hidup kita bersih, bahagia, dan bijaksana. Sekali lagi, bersih, bahagia, dan bijaksana. 1, 2, 3. Iya, kita lihat ayatnya dulu ya di Mazmur 119. Kakak punya PR buat kalian nanti di rumah. Kalian selesaikan pasal Mazmur 119 ini. Kalau kalian sudah selesaikan, berarti kalian sudah menyelesaikan sebuah pasal dengan ayat terbanyak di dalam Alkitab. Mazmur 119 ini posisinya di Alkitab itu paling tengah dan paling banyak ayatnya. Tapi ayatnya ini akan menolong kita semakin cinta firman Tuhan. Iya, kakak tahu baca firman Tuhan itu kadang bikin ngantuk ya. Baca firman Tuhan itu kadang bikin bosan karena nggak ngerti ini apa sih artinya. Atau kadang kita baca firman isinya tulisan semua, nggak ada gambarnya. Kalau ceritanya perang-perangan kita seneng, tapi kalau isinya nasihat-nasihat kok isinya perintah-perintah, larangan-larangan. Perhatikan, kalau kita tahu indahnya firman Tuhan, kita tidak akan merasa terpaksa waktu baca firman Tuhan. Tapi kita akan cinta firman. Nah, yang menulis Mazmur 119 itu judulnya kalau kalian lihat di Alkitab kalian. Tulisannya begini. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Artinya rahasia hidup yang bahagia itu ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini, coba kita baca sama-sama. Setiap ayat yang kita baca dengan suara yang keras ya. Kita baca dari ayat 1, 2, dan 3. Ayo Alkitabnya dibuka. Mazmur 119 ayat 1, 2, dan 3 kita baca dengan suara yang keras. Papa mama juga ikut baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Perhatikan ayat ini bilang, kalau kita baca Alkitab, kita hidup menurut Alkitab, hidup kita itu akan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa, bersih dari hal-hal yang kotor, bersih dari hal-hal yang najis. Kalau kita terbiasa lebih sering ucapkan firman, kita tidak akan bisa ngomong kata-kata swear word. Karena apa? Karena kita sudah biasa ucapkan firman. Kakak pernah dengar satu cerita. Ada satu orang yang suka baca Alkitab, suka baca firman. Pasti ya, karena papa mamanya kakak kenal. Dari kecil pasti ajarin anaknya baca firman. Waktu dia diganggu, misalnya dia buka pintu mobil, waktu dia keluar, ada orang naik sepeda motor itu keras banget. Jadi ada genangan air tuh nyiprat. Dia wung, terus langsung prut, gitu. Nah, karena yang diisi itu firman, waktu spontan kaget, dia kata-katanya enggak kasar, enggak mengejek orang yang tadi, enggak marah-marah sama orang yang tadi kena nyetirnya enggak pelan-pelan itu. Dia langsung bilang gini, God bless you ya, gitu. Jadi bukannya malah bilang, awas kamu ya, dasar. Atau matanya di mana, enggak bilang begitu. Tapi bilangnya, God bless you ya, gitu. Mau jadi anak seperti itu? Isi dengan firman. Coba deh, kalau kamu masukkan
ke dalam pasta gigi, itu pasta gigi dipencet keluarnya apa? Ya pasta gigi. Kalau botol isinya saus tomat dipencet keluarnya apa? Ya saus tomat. Kalau kamu isi hidupmu dengan firman Tuhan, pelan-pelan hafal. Belajar hafal firman. Kalian ini IQ-nya ciamik. Hafalinya itu jauh lebih banyak daripada papa mama. Kakak yakin deh, kalau hari ini kakak bikin lomba, suruh hafalin ayat, kamu sama papa mama menang siapa? Menang kalian. Makanya kakak nggak bikin lomba itu. Ya, kalian kalau suruh hafal, cepet. Ayo, pakai IQ-nya untuk hafal firman. Karena apa? Coba lihat ayat yang ke-9 dari Mazmur 119. Buka dulu 119 ya. Kakak akan lompat-lompat ayatnya ya di sini ya. Ayat 9 bilang begini, baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mau hidupnya bersih? Anak-anak lihat kakak. Mau kata-katanya bersih? Mau pikirannya bersih? Mau hatinya bersih? Ndak simpan kemarahan, ndak simpan kepahitan, simpan kesalahan orang. Hidup dengan firman setiap hari. Hidup dengan firman setiap hari. Karena firman Tuhan bikin hidup kita bersih dan bahagia. Wow, ternyata cinta firman itu bisa bikin kita happy. Baca Alkitab itu, ya dulu waktu kakak belum ngerti, kakak pikir aduh Tuhan itu ya peraturannya banyak sekali sampai 1 buku. Kalau baca tuh dengan hati yang kesel, baca peraturan-peraturan. Tapi waktu kakak cinta sama Yesus seperti kalian, ada ya salah satu dari kalian ketemu sama kakak waktu camp bilang begini, I love Jesus so much, very very much katanya. Tuhan berkati hatimu ya. Kalau kamu cinta Yesus, apa yang ditulis Yesus di dalam Alkitab, isinya itu hatinya Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, itu untuk jagain kamu dari yang jahat. Kalau Tuhan bilang ampuni, kakak sedikit ralat ya, karena setelah sesi itu kakak dikasih tahu, kak salah kak, kalau mengampuni itu bukan 7 kali 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Berapa 70 kali 7? 490 kali dalam kesalahan yang sama dalam dalam satu hari. Artinya mengampuni itu tidak ada batasnya. Tapi dia ulang lagi loh kak. Dia loh gangguin lagi. Ya ampuni lagi. Kenapa? Kok enak kak dia tak ampuni? Bukan. Kalau Tuhan bilang kamu untuk ampuni, itu karena Tuhan mau hatimu bersih dan bahagia. Coba deh. Kalau hatinya masih marah, masih dendam, masih jengkel, bisa bahagia enggak? Enggak bisa, pengennya bales. Makanya firman Tuhan itu isinya untuk menjaga hidup kita bersih dan bahagia. Tapi ada satu ayat yang jadi rahasia. Kakak yakin kalian belum pernah baca ayat ini. Tadi firman Tuhan bilang, kalian juga akan jadi bijaksana. Lebih bijaksana bahkan dari orang yang lebih besar dari kalian. Kita lihat ya, ayatnya ada di Mazmur 119, balik 2 halaman, buka di ayat yang ke-98 sampai 100. Ya, ayat yang 98 sampai 100. Yang 97 juga bagus. Oke, 97 aja. 97 sampai 100. Baca yang keras lagi ya. 1, 2, 3. Betapa ku cintai Tauratmu, firmanmu. Aku merenungkannya
sepanjang hari. Perhatikan 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Firman Tuhan tuh membuat kita jadi bijaksana. Dengar. Pinter belum tentu bijaksana. Pinter itu kalau dapat di sekolahnya E+, itu pinter. Sekolah dapat nilai bagus itu pinter. Tapi bijaksana itu pinter dalam kehidupan. Bukan pinter hafalan mata pelajaran, itu harus pinter. Baca Alkitab bikin kamu pinter dalam hidup ini. Bukankah hidup ini real, my friend? Ya, your challenge every day are real, right? You don't know how to deal with your friend. Sometimes you are confused when your friend are angry to you. Sometimes you are confused why mommy is angry to you. Sometimes you are confused. Sometimes kadang-kadang kalian bingung, kok temenku musuhin aku, gimana caranya bisa baikan? Gimana caranya ini mama lagi marah, aku harus berbuat apa? Kalau kamu ikut firman, kamu terus cinta firman, kamu dengar firman dan lakukan, maka kamu akan jadi lebih bijaksana, bukan cuman dari guru pengajarmu di sekolah, termasuk dari kami, orang tua. Jadi hari ini kakak mau buat challenge. Papa, mama, dan anak-anak lomba cinta firman Tuhan. Ingatkan, kalau papa mama lupa baca firman, kalian yang ingatkan. Pah, mah, ayo kita belum baca Alkitab loh hari ini. Loh, kalau papa mama ngajak baca Alkitab, ya kalian juga mau dong. Percaya ya, kalau papa mama itu bisa ajak kalian baca Alkitab, itu adalah hal yang sangat amat berharga. Jangan bilang gini, aku kan sudah besar, aku mau baca sendiri. Beda. Baca Alkitab sama-sama. Ya, dengarkan firman yang dibaca sama papa mama, gantian bacanya, bergiliran baca. Siapa di sini yang suka baca Alkitab sama papa mama di rumah? Ya, keep going, okay? Continue to do it. Kalau misalnya kak, papa mamaku kak gak suka baca Alkitab, it's okay. Start from you. Ya, karena poin yang kedua, kalian boleh catat, firman Tuhan yang dilakukan akan menjadi teladan bagi orang lain. Kalau papa mama kurang suka baca Alkitab, jangan kalian hakimi. Terus kalian bilang gini, papa mama aja nggak baca, ya sudah aku nggak usah baca Alkitab. Salah, kalian yang rugi. Kenapa papa mama nggak baca Alkitab? Karena waktu kecil nggak pernah ikut voltage. Karena waktu kecil nggak pernah diajari baca Alkitab rutin. Jadi waktu sudah besar susah untuk baca Alkitab rutin. Kenapa sikat gigi setiap hari? Karena dari kecil sikat gigi setiap hari. Kalian beda. Makanya dari sekarang, ayo no day without Bible. Jangan bilang no day without games. Jangan bilang gitu. No day without Bible. Kalau nggak baca Alkitab, bilang sama Tuhan begini, nanti kita doa ya. Buat aku gelisah Tuhan kalau aku belum baca Alkitab. Make me cannot sleep well before I read your word. Buat aku nggak bisa tidur Tuhan. Bukan berarti nanti Alkitabnya dijadiin obat tidur ya. Nggak bisa tidur aku baca Alkitab. Ya wes gak apa-apa wes. Gak apa-apa wes. Demi kamu baca Alkitab. Gak bisa tidur, baca Alkitab. Terus jadi ngantuk, tidur, gak apa-apa. Supaya apa? Supaya kamu bisa jadi teladan. Firman Tuhan itu yang dilakukan baru akan jadi teladan. Bukan cuma diomongkan.
Coba Kak Popo kasih contoh. Sayang ya kakak enggak bisa gelapkan tempat ini. Karena kalau gelap nanti kalian enggak kelihatan apa-apa. Pura-pura, oke? Pura-pura ini gelap, oke? Coba kakak minta cepet aja siapa yang bisa maju cepet. Kakak juga boleh lari 1 orang atau 2 orang ke depan sini. Ya oke boleh Raylin sama ya kakak aja duduk ya. Aduh jangan semua lari. Oke ya udah cukup. 1 lagi ya oke. Thank you ya. Aduh kalian tuh so helpful. Lihat ya pura-pura oke. Pura-pura ini gelap ya. Ini gelap oke. Ini gelap. Pura-puranya ini gelap. Terus mereka nggak punya senter, nggak punya lampu. Lihat ya, Kak Popo punya. Lihat ya, kalau kakak nggak lakukan firman, kakak itu nggak nyala. Kakak cuma gini, iya kita kok nggak tahu harus kemana ya. Coba perhatikan, kalau Kak Popo punya terang. Nah, kelihatan ya. Terus kakak akan bilang sama mereka, ayo guys, jalan ke sebelah sini. Mereka akan ikut kakak. Oh ini, awas, ada ini. Putar-putar sebelah sini. Perhatikan, kakak itu kalau mau bantu mereka lihat terang. Sorry, close your eyes. Kakak nggak gini kan? Lihat ini, aku punya terang nih. Ayo ikutin aku ya. Sini. Masa gini? Enggak kan? Dia bisa marah sama kakak. Silau tahu. Ya kan? Kalau di tempat gelap, tutup matamu. Masa kakak bilang gini, ayo gimana? Follow this light. Oke, follow this light. Enggak kan? Terangnya kakak taruh di mana? Kakak taruh di bawah kan? Terus kakak jalan according to that light, right? And they follow me, right? Come on. This is the right way. Makanya firman Tuhan bilang di Mazmur 119 ayat 105. Ini kalian hafalkan. Firman-Mu itu, thank you. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu bukan pelita bagi wajahku. Jadi itu artinya apa? Firman Tuhan tidak boleh dipakai untuk menghakimi orang lain. Firman Tuhan itu tidak boleh dipakai untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau ada temanmu yang melanggar firman, kamu jangan bilang begini, kamu ya orang berdosa, kamu melanggar firman, kamu tidak layak jadi anak Tuhan, kamu langgar firman. Jangan begitu. Kamu bilang dengan lemah lembut, enggak deh, aku enggak mau ikut nonton yang itu. Nah, penakut kamu. Kenapa memangnya? Enggak mau nonton film horor-horor. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang aku anak terang. Firman Tuhan bilang jangan ikut-ikut perbuatan gelap. Apalagi sembunyi-sembunyi nontonnya, enggak boleh bilang-bilang sama papa mama. Aku enggak mau ikut-ikut, kamu penakut. Kamu bilang gini, enggak aku bukan penakut. Aku mau hidup sesuai firman. Kamu hidup sesuai firman, nanti temenmu akan bilang gini. Dia tuh loh, kalau tak ajak bolos enggak mau. Tak ajak bohong enggak mau. Tak ajak bohongi papa mama juga enggak mau. Satu hari, kalau dia punya masalah, dia akan datang sama kamu dan bilang gini, please pray for me. Doakan aku ya. Dia akan percaya kalau kata-katamu itu berkuasa. Firman Tuhan yang dilakukan akan menjadi teladan untuk orang lain. Amin. Ayo lomba ya, papa mama sama anak, lomba melakukan firman. Lomba lakukan firman. Kalau firman Tuhan bilang ampuni, ampuni. Firman Tuhan bilang sabar, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya sabar, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, yang terakhir, ini dia. Yang terakhir ini good news. Kadang kita sudah baca Alkitab kan, terus gak mungkin kita bisa ingat semuanya. Kemarin baca apa ya? Lupa. Minggu lalu baca apa ya? Lupa. Tapi bukan berarti baca Alkitab itu sia-sia. Karena ada janji firman Tuhan ini. Kita buka dulu ayatnya. Ini ayat yang kedua terakhir. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca lagi dengan suara keras ya.
Yohanes 14 ayat yang ke-26. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bilang sama kakak begini, puji Tuhan ada Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak ngerti firman, doa, Roh Kudus bantu aku mengerti. Sponsor-sponsor sebentar lagi akan belajar sharing. Kalau nggak ngerti, doa. Minta Roh Kudus kasih tahu artinya apa. Kayak tadi Kak Pau baca, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa? Oh, Roh Kudus kasih hikmat. Artinya firman Tuhan itu untuk dilakukan, bukan untuk menghakimi orang lain. Itu dari Roh Kudus. Kalian punya Roh Kudus di hidup kalian. Kalian juga akan ngerti firman. Ya. Poin yang terakhir bilang begini. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti, mengingat, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berat apa enggak dilakukan? Hah? Kadang berat ya. Tapi Roh Kudus akan kasih kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita mengerti firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, dan melakukan firman. Siapa yang pernah kalau pas ada sesuatu tiba-tiba bisa ingat ayat firman Tuhan? Padahal nggak tahu itu kapan, bisa ingat. Pernah? Itu yang ingatkan adalah Roh Kudus. Kok bisa ada ayat yang tepat seperti yang kamu hadapi waktu itu? Itu Roh Kudus yang ingatkan. Kadangkala kakak juga gitu. Kakak khawatir misalnya. Aduh nanti gimana ya? Bisa nggak ya kita camp sama anak-anak 500 lebih loh. Dan mereka belum pernah ikut camp loh. Tuhan kasih firman yang berkata, jangan khawatir. Nyatakan segala kekhawatiranmu itu di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Langsung kakak berdoa, Tuhan tolong. Kami mau camp sama anak-anak. Jangan ada yang sakit, jangan ada yang kecelakaan, jangan ada yang tengkar satu dengan yang lain. Kami semua mau cari Tuhan. Amin. Habis selesai berdoa, hatinya kakak langsung damai lagi. Enggak overthinking lagi, enggak khawatir lagi. Itu loh Roh Kudus yang diutus untuk menolong kita. Jangan takut teman-teman. Kalau kalian enggak ngerti firman, minta Roh Kudus bantu. Kalau kalian merasa, I know the right things. I know what I have to do. I know what God said about this situation. But I cannot. It's hard. I am too shy. I'm too scared to do it. Just remember, pray. Ask Holy Spirit to help you. Waktu kamu merasa, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tahu kok firman Tuhan bilang gak boleh. Tapi kok kepengen ya. Tapi kok takut untuk bilang enggak ya. Tapi kok malu ya untuk lakukan. Ingat, doa. Bilang Roh Kudus bantu aku lakukan firman. Maka Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan menolong kita melakukan firman. Karena memang Roh Kudus dikirim untuk itu. Dan kakak umumkan, kalian adalah orang pertama yang tahu. Catat tanggalnya ya. Tanggal 19 Agustus jam 1 di tempat ini kita akan adakan KKR anak Holy Spirit My Best Friend bersama Pastor Philip. Ya, kakak setelah camp kemarin, kakak enggak tahan. Kakak kirim voice note sama Pastor Philip, kakak bilang, Pastor Philip,
Anak-anak dilawat Tuhan. Beberapa kalian cerita sama kakak, bisa terima karunia bahasa roh. Ada gak kemarin yang terima karunia bahasa roh? Waktu camp, ya, right? Dipakai ya untuk berdoa ya. Ya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terus kakak bilang begini, tapi ada banyak mereka yang gak ngerti. So, Bapak Ibu saya cerita dikit ya. Guys, you know, some of your friend come to me and say like this. I'm crying, saya nangis, tapi saya nggak ngerti. Karena pikiran sama hatinya itu nggak lagi mikir apa-apa tapi bisa nangis. Banyak yang nggak mengerti, belum mengerti siapa Roh Kudus dan apa pekerjaannya. Kakak bilang begitu sama Pastor Philip, lalu Pastor Philip bilang begini, ayo kalau gitu. Nanti tanggal 19 Agustus ya, kita mau kenalkan Roh Kudus sama anak-anak. Siapa Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus bekerja. Tapi ada satu pesan lagi, sebelum ikut KKR, kakak dorong kalian baca dulu buku ini. Buku ini isinya kesaksiannya, pengalamannya Pastor Philip sama Roh Kudus. Nanti di dalamnya ada banyak ayat Alkitabnya juga. Jadi daripada Pastor Philip ceritanya satu-satu ke kalian gak selesai-selesai, tulis buku, kalian tinggal baca bukunya. Nanti ada di depan, baca sebelum ikut KKR ya. Nanti kalian bisa lebih kenal sama Roh Kudus. Ada versi bahasa Inggrisnya juga. Kalau kalian lebih suka bahasa Inggris. Oke? Kakak senang. Karena apa? Karena yang bikin kita cinta Yesus, yang bisa bikin kita taat sama firman, yang bisa bikin kita itu ndak cuek hatinya, bisa care sama orang lain, itu Roh Kudus. Yang bisa kita, tertegur gitu loh. Coba bayangkan, kalau misalnya kita buat salah, terus papa mama paksa kita minta maaf, terus kita merasa kita enggak salah kok. Enak enggak dipaksa minta maaf? Enggak enak. Waktu kita bilang, come on say sorry. No, it's not my fault. Come on say sorry. No, it's not my fault. Tapi kalau Roh Kudus itu hadir di hidupmu, kamu akan otomatis sendiri. Kamu akan punya yang namanya regret in your heart. There are conviction in your heart. Ada sebuah suara Roh Kudus yang bilang, kamu tadi terlalu kasar. Come, just say sorry. Dan kamu akan nurut sama Roh Kudus. Papa mama, saya juga orang tua. Saya pengen anak saya kenal Roh Kudus. Saya pengen anak saya hidup dipimpin Roh Kudus. Saya pengen anak saya bisa berbahasa roh. Bukan karena kita gereja yang berbahasa roh. Tapi bukankah firman Tuhan bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau mereka bisa berdoa dengan bahasa roh, mereka berdoa lebih daripada kemampuan otak mereka berkata-kata. Saya percaya ada banyak perkara-perkara besar Tuhan akan kerjakan lewat kehidupan anak-anak kita, amin. Hari ini saya mau doa supaya anak-anak yang waktu camp kemarin, saya tuh terharu. Waktu pulang masih ada anak yang datang dan bilang gini, Kak aku tadi belum dapat. Gimana caranya supaya dapat? Saya cuma bilang begini, keep asking. Tapi dalam hati, saya sudah simpen. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti hari Sabtu, kita mau doa bareng sama papa mama. Karena apa? Ada satu janji firman Tuhan. Ini ayat terakhir ya, multimedia, sorry ini tambahan. Yesaya 59 ayat 21. Kita mau baca sama-sama. Ini janji Tuhan untuk setiap kita di ruangan ini. Untuk saya, untuk Anda semua ya. Kita baca ya. Yesaya 59 ayat ke-21. Yesaya 29 ayat yang 59 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu
dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus dan firman yang ada di hidup kita sebagai orang dewasa, kita rindu juga ada atas anak-anak kita. Kita rindu anak-anak kita kenal Roh Kudus. Kita rindu anak-anak kita cinta firman Tuhan. Bukan karena dipaksa-paksa, tapi karena mereka cinta firman. Siapa di sini yang pengen cinta firman? Baca firman gak terpaksa? Ya. Hari ini kita mau doa sama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri. Saya tahu gak semua papa mama ada di sini. Kakak-kakak boleh ada di sebelahnya anak-anak ya. Saya titip anak saya juga ya. Kalau kalian bawa Alkitab, Alkitabnya boleh dipeluk ya, taruh di hati. Kalau enggak bawa, enggak apa-apa, taruh tanganmu di hati. Nanti kita akan buat komitmen sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan aku mengasihimu. Aku mau cinta firman Tuhan, oke? Setelah itu, nanti kakak kasih aba-aba ya. Sebelum nanti papa mama tumpang tangan sama kalian, papa mama dan kalian boleh ngobrol sebentar. Ngobrolnya bukan gini, nyo mau makan apa nyo? Bisa tak? Jangan. Ngobrolnya gini, kalau ada yang perlu katakan 3 hal ini, thank you, sorry, atau I love you. Katakan dulu. Misalnya, aku tadi sebelum kesini sudah buat mama marah. Gengsi mau bilang sorry. Bilang sorry dulu. Supaya waktu mama tumpang tangan sama kamu, hatimu ndak jengkel. Hatimu ndak masih ada kayak, aku utang sorry sama mama. Atau kebalikannya, papa mama kalau di hati ada dorongan, iya ya tadi terlalu keras marahnya. Papa mama bilang sorry sama anak dulu sebelum tumpang tangan. Ya, kalau misalnya, oh kita fine kok. Good lah, you just can say I love you atau thank you, ya, oke? Supaya nanti waktu tumpang tangan, doa kalian itu sepakat. Aduh, coba bayangin, gereja, papa mama sepakat doain kamu penuh Roh Kudus, cinta firman Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari itu, amin, ya. Ya, nanti kita doa sama-sama ya. Oke, kalian yang gak bareng papa mama jangan sedih. Kamu taruh tanganmu di hati, I will pray for you. Oke, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Come on, sing with me. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Do you love Jesus? Tell him that you love him. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam.
Batakan apa ya rabaka. Sekarang waktunya ambil waktu untuk ngomong dulu sama anak. Ucapkan 3 kalimat ini, yang mana yang perlu. Kalau kalian gak ada papa mama yang ngomong sesuatu ke kalian, please take time to pray for your family, okay? Take time to pray. Just give them time. You can say sorry. You can say I love you. You can say thank you. Syakana maranana matakana mataka. Kini bikana barana patakana pahane bikani para patakana maka. Bless this moment, oh God. 2 or 3 are gathered in your name, you are here. 2-3 orang berkumpul, kau hadir ya Tuhan. Berkati urapi setiap keluarga yang ada. Berkati doa anak-anak yang berdoa untuk keluarga mereka. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Yes. Sekarang semua perhatikan saya. Tadi saya berpikir begini, saya bisa saja langsung minta orang tua ucapkan berkat. Ya, doa dari orang tua itu yang terbaik untuk anak-anak. Tapi pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah berdoa agar Roh Kudus memimpin kehidupan mereka. Roh Kudus memenuhi mereka, bahkan memberikan mereka karunia berbahasa roh. Anak-anak, voltagers, dengar. Siapa yang masih rindu kenal Roh Kudus dan penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, angkat tanganmu. Mau gak minta lagi sekali lagi hari ini? Bedanya apa sama camp? Bedanya sekarang your mom and dad are here for you and will pray for you. Ya? Yang mau, yang belum pernah terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, angkat tanganmu tinggi, ikuti Kak Popo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menjadi penolong dalam kehidupanku. Menolongku cinta Yesus. Menolongku taat pada Yesus. Menolongku cinta firman. Menolongku melakukan firman. Menolongku berdoa. Hari ini juga penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Baptis aku Tuhan dengan baptisan Roh Kudus. Dengan tanda pertama yang kelihatan, yaitu bahasa roh, bahasa doa. Aku percaya, aku terima sekarang juga di dalam nama Yesus. Aku percaya, aku menerimanya sekarang juga. Amin. Syakarara batakana barabatakana 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 batakana 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 batakana. Kita barabara bara 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 bara. Syakarara bara 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 bara. Syakarara bara 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 bara. Kita bara batakana bayara bakara 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 bakara. Kita bayara batakara 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 batakara. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri Papa dan Mama akan menyertaimu juga selama-lamanya. Roh Kudus yang ada di dalam hidup Papa dan Mama akan ada di dalam hidupmu juga. Kita bayar rabataka 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 rabataka. Pray, pray, semua berdoa. Kita rabataka rabase. Ini bicara bara 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 bara. Kita turunkan tangan. Siapa yang barusan aja waktu didoakan sama papa mama, didoakan sama kakak-kakak, hari ini kamu baru terima bahasa roh untuk pertama kalinya, angkat tanganmu tinggi. Yang baru, yes, yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi berdoa mau ya. Sekali lagi berdoa mau ya. Sekalipun gak ada yang tumpang tangan sama kamu, gak apa-apa. Tetap minta. Nanti
nanti pulang kamu yang doa buat papa mama ya. Amin. Ayo yang masih haus angkat tanganmu. Kita doa terakhir sekali lagi ya. Tuhan Yesus, saya masih rindu. Saya mau berdoa dengan kuasa. Saya mau berdoa sesuai kehendak Tuhan. Saya mau hidup saya dipimpin Roh Kudus. Mulai hari ini, baptiskan saya ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Saya percaya hari ini juga saya akan menerimanya. Karunia bahasa roh, bahasa doa. Saya akan berdoa dengan bahasa yang baru. Di dalam nama Yesus, saya menerimanya. Haleluya. Amin. Semua berbahasa roh. Kira barabata, kara barabata, kana barabaka. Kira la barabada, 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 barabada. Kira la 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 barabada, 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 barabada. Kira la la barabada, 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 barabada. Kira la barabada, 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 barabada. Kira la barabada, 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 barabada. Kira la barabada, 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 barabada. Terimalah Roh Kudus. Receive in Jesus' name. Kira barabada, 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 karabaste. Kira la 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 barabada, barabada, barabada. Kira la barabada, 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 barabada. Kira la 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 la. Kira la la barabada, 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 barabada. Kira la 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 la. Kira la barabata, karabaka, rabaka, rabaka. Syakarabata, karabata, kanaba, yaranabataka. Kinaba, yarabata, kanaba, yarabaka. Roh Kudus dan firman tidak akan meninggalkan mulut kami dan mulut keturunan kami dan keturunan mereka di dalam nama Yesus. Kinaba, yarabaka, rabaka, rabaka. Syakarala, bada, 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 bada. Hidarala, bada, 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 bada. Kirala, bada, 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 bada. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga yang ada di ruangan ini. Biar mereka pulang dengan hadirat-Mu, firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu ada di rumah mereka, dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, satukan hati orang tua dan anak, supaya di rumah mereka bisa berdoa bersama. Bukan hanya untuk masalah keluarga itu sendiri, tapi akan ada doa untuk pekerjaan Tuhan. Doa untuk teman-teman dari anak-anak ini, doa untuk gereja, doa untuk pembangunan gereja. Tuhan, berkati setiap keluarga, materaikan firman-Mu. Kami katakan sungguh dengan iman dan percaya, Roh-Mu dan firman-Mu yang ada dalam hidup kami tidak akan meninggalkan mulut kami dan mulut keturunan kami dan keturunan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kalau ada hubungan orang tua anak yang mungkin jadi renggang akhir-akhir ini, biarkan komunikasi itu kembali lagi dengan kasih. Kami berdoa
dalam hadirat Tuhan, mereka satu ya Tuhan. Kami katakan, sebelum anak-anak ini menjadi remaja, tidak akan ada satupun anak-anak yang akan memberontak kepada orang tua. Karena hati papa mama sudah kembali kepada mereka. Hati anak-anak kembali kepada papa mama. Dalam nama Tuhan Yesus. Masrahkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Saya mau sambut kalau ada yang baru pertama kali ikut ibadah Voltage di tempat ini adalah ibadah untuk anak-anak pra-remaja kelas 4 sampai kurang lebih kelas 7 atau 8. Kalau ada yang baru pertama kali datang boleh angkat tangannya. Baru pertama kali ibadah di tempat ini. Kita bilang welcome home sama-sama ya. 1, 2, 3. Welcome home. Kalau Anda belum punya rumah rohani untuk anak-anak Anda, khusus untuk pra-remaja, di tempat ini ada ibadah setiap Sabtu, jam 1 di tempat ini. Yang sudah anak Voltage, katakan haleluya. Ya, ada banyak teman-teman yang akan ada di sini dan nanti pulang Anda bisa mampir, ada namanya Welcome Lounge. Ada teman-teman mereka yang akan menjelaskan apa itu CG Kids. Kita punya kelompok sel untuk anak-anak supaya anak-anak bisa dimuridkan, dijagai dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau seperti ini kan besar ya jumlahnya, tapi mereka ada satu mentor kakak rohani dengan anak-anak. Itu untuk CG Kids. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita mau undang lagi dan ajak teman sebanyak-banyaknya. Khusus tanggal 19 nanti balkon akan dibuka. Ya, kalian bisa datang dengan papa mama, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 19 Agustus. KKR-nya namanya apa? Holy Spirit, my best friend. Nanti semua bisa hadir ya, langsung datang, gak usah pakai tiket ya. Oke, yuk kita akan berdoa untuk persembahan. Semua bisa bangkit berdiri. Kita akan doa persembahan, kemudian menerima doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, pakai persembahan kami ya Tuhan, untuk menolong orang yang miskin, untuk membangun gereja di mana-mana, mengutus para misioneri keluar kota, keluar negeri ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Papa dan Mama, supaya Tuhan memberkati pekerjaan Papa dan Mama, supaya bagi kami dan keluarga kami ada berkat untuk mencukupi kebutuhan kami, ada berkat untuk kami nikmati, ada berkat untuk kami tabung, dan ada berkat untuk kami tabur bagi pekerjaan Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap persembahan kami, biar dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap anak-anak bersama dengan Papa dan Mama. Berkati hari Senin anak-anak akan mulai masuk tahun ajaran baru, mulai masuk sekolah yang baru, kelas yang baru. Kami memberkati anak-anak dengan hikmat kepandaian. Kami memberkati anak-anak dengan takut akan Tuhan. Kami memberkati anak-anak dengan semangat belajar. Sebab Tuhan akan memakai hidupmu. Engkau tidak akan sembarangan belajar. Kamu akan disiplin. Kamu akan mengatur waktumu dengan baik. Karena kamu akan jadi pemimpin. Kamu tidak akan ikut-ikutan yang salah. Kami katakan diberkatilah setiap sekolah-sekolah anak-anak ini. Tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, tidak ada pergaulan yang jahat. Kami katakan anak-anak ini akan menjadi terang di sekolah mereka ya Bapak. Mereka bukan hanya bersekolah, tapi mereka menjadi berkat di sana ya Tuhan. Terimalah berkat ini. Berkati keluarga mereka, damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat sukacita menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Sampai jumpa Sabtu depan.
The Lord is my rock, in Him will I trust.